Halo Sobat Mumin, apa kabar? Kali ini aku mau membawakan sebuah update yang sangat lumayan membagongkan. Bukan membagongkan sih, aku nggak ngerti sebenarnya apa artinya membagongkan itu. Pokoknya ini update yang kayaknya menarik gitu, yaitu tentang target utama backup Brozovic musim depan. Oke, tapi sebelum itu seperti biasa kan nggak mungkin satu konten isinya cuma satu berita aja, kan rugi. Nah, ini aku mulai dari Bremer. Nah, Bremer ini lumayan gawat ini. Karena memang kabarnya itu sudah ada kesepakatan personal antara Bremer dan Inter Milan. Selanjutnya tinggal gimana Inter sama Torino aja negonya. Dan Torino katanya juga, buat kawan-kawan yang nggak tahu, Bremer itu dia memperpanjang kontrak semata-mata supaya Torino dapat duit dari penjualan dia. Itu wujud kayak apa ya, rasa terima kasih Bremer ke Torino, karena Torino lah yang ngangkat Bremer itu benar-benar jadi pemain level internasional gitu. Dan untuk perpanjangan kontrak itu Torino juga sudah berjanji ke Bremer bahwa mereka tidak akan menghalangi proses kepindahan Bremer. Pokoknya misalnya kayak Bremer mau ke Inter, maka Torino nggak akan ngehalangin. Cuma sekarang itu kan namanya ya, ngerti ya, dunia bisnis. Kata-kata itu kalau nggak ada hitam di atas putih kan ya bisa ini, sama kayak bilang, oh aku cinta Inter, tidak akan meninggalkan Inter, toto pindah ke Chelsea kan. Nah, itulah sekarang ternyata kakak tiri alias AC Milan ikut-ikutan mengincar Bremer. Nah, ini nih. Seperti yang sudah kita sama-sama tahu, AC Milan kan katanya mau diakuisisi Raja Minyak dari Arab itu. Apa itu, Investcorp apa-apa, aku nggak terlalu ini. Kalau dari segi duit, musim depan hampir pastilah Milan lebih gede duitnya. Cuma Bremer dari segi personnya, dari orangnya, dia pingin pindahnya ke Inter. Dan Inter juga sudah menyiapkan antara Pinamonti atau Di Marco. Nah, kemarin kan aku bilang yang dijual itu antara Pinamonti atau Satriano. Ini ternyata perkembangan terbaru itu Pinamonti atau Di Marco yang akan dipakai untuk menukar Bremer. Sebenarnya kedua-duanya ini agak sayang sih. Yang pertama Pinamonti, ini aku udah bahas jadi nggak akan aku bahas lebih panjang lebar lagi. Pinamonti ini sosok striker number 9 klasik yang kayaknya kita kekurangan pure number 9 di Inter itu sih. Dan untuk dia bermain di tim sekelas Empoli, dia bisa mencetak 13 gol. Itu menurutku sebuah prestasi sih. Coba bayangkan kalau dia main dengan dukungan lini tengah yang sekuat Inter Milan, bisa berapa gol dia. Tapi selain Pinamonti ada juga Di Marco. Nah, Di Marco ini terus terang aku suka dengan Di Marco. Serangannya oke banget. Cuma kelemahan Di Marco lagi-lagi dari sisi bertahan itu dia apa ya, lemah sekali. Padahal dia punya kecepatan. Cuma memang naluri bertahan dia itu agak kurang. Jadinya kita cuma bisa memainkan Di Marco kalau kita ngelawan tim yang lebih lemah. Karena kalau kita ngelawan tim yang lemah, kita kan pasti akan tampil menyerang. Memang di sana kekuatan dia. Sedangkan Bastoni ini memang sudah di atas awan. Mau lawan tim lemah, mau lawan tim kuat, tetap Bastoni. Makanya Di Marco sebagai pelapis Bastoni menurutku sangat ideal. Jadi kalau laga-laga krusial, Bastoni main. Jadi kalau mungkin dihitung-hitung, Bastoni main 70%, Di Marco 30% jadi starter. Kan itu skenario yang bagus, jadi Bastoni juga bisa istirahat. Cuma ya itu, kita kalau bisa mendatangkan Bremer, berarti kita bisa jadikan De Vrij sebagai cadangan. Untuk kualitas orang cadangan, De Vrij ini jelas lebih dari cukup. Berarti kalau misalnya Bremer masuk, kita punya cadangan yang kualitas bagus itu D'Ambrosio dan De Vrij. Dua ini bagus kan. Anggaplah Di Marco yang di Lego, ya relakanlah. Soalnya Bremer gitu loh. Jadi antara Di Marco dan Pinamonti, aku lebih setuju Di Marco sih. Bukannya aku nggak suka Di Marco loh. Aku selalu bilang bahwa aku suka banget dengan Di Marco. Cuma kalau antara Di Marco dan Pinamonti,
lebih baik Di Marco sih yang ke Torino. Tapi ada bukan tidak mungkin juga Pinamonti karena Belotti udah mau cabut dari Torino. Jadi mereka itu lebih perlu striker yang goal getter gitu sih. Kalau menurut kawan-kawan gimana nih antara Pinamonti atau Di Marco? Oke, berikutnya langsung saja. Ternyata sekarang ada perkembangan terbaru yaitu dua target utama sebagai pelapis Brozovic, yaitu Schouten, jadi Schoutennya Bologna, dan Christian Aslani. Aslani ini Empoli kemarin yang ngegol lawan Inter. Nah, kawan-kawan mungkin bisa lihat sekilas dari pertandingan kemarin itu Aslani punya teknik yang bagus, trapping ball-nya juga hampir sempurna. Tapi itu dari pertandingan kemarin aja karena aku nggak terlalu mengikuti Aslani. Sedangkan Schouten bro, waduh ini pemain udah jadi. Dia di Bologna bagus banget. Ini ntar aku sertakan linknya ya gimana permainan Schouten ini. Aku ngeliat ini juga memang cocok sebagai pelapisnya Brozo. Dia punya skill bertahan yang cukup bagus, walaupun kayaknya nggak sebagus Brozo sih. Dan dia di sisi teknik itu bagus banget. Gocekannya ketika dia menahan bola, ketenangan dia dikerubungi 3 pemain, tapi dia masih menahan bola, nunggu timing, klek, 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 baru dia lepas umpan, menunggu sampai temennya lepas dari kawalan lawan kayak gitu. Wih, gila. Coba deh kalian lihat sendiri gimana Schouten ini. Menurutku ini bagus banget karena ini kan kemarin Paredes kan katanya dia juga secara personal udah mau ke Inter, cuma halangannya itu ada di gaji. Ya namanya klub Sultan, Paredes tuh pastilah gajinya setinggi langit. Aku nggak tahu dengar-dengar berapa ya. Inter nggak mungkin bisa bayar berapa. 7 juta pun kayaknya ketinggian. Karena nggak mungkin pemain yang datang cuma sebagai backup dikasih gaji 7 juta. Sedangkan siapa? Lautaro Martinez 7,5 juta ya. Barella juga 7,5 juta atau berapa, aku lupa. Jadi gimana nih Paredes? Kayaknya itulah dari segi gaji yang nggak cocok. Kecuali Paredes mau digaji 6 juta atau 5 juta, ya oke. Schouten sih. Jadi kalau aku lihat antara Schouten atau Aslani ini kan baru 20 tahun, Schouten itu 25, sudah usia matang dari segi pengalaman, dari segi kelihatan gimana dia bermain di lapangan itu sudah kelihatan dia sudah pemain matang. Jadi ini cocok banget. Kalau selama ini kita Brozo kalau dia absen, 4 kali dia absen, kita menang sekali lawan Empoli, itu pun dengan susah payah, kalah sekali dan seri 2 kali. Jadi kita memang benar-benar perlu pengganti Brozo, karena kalau Brozo nggak main, kita harus bermain dengan sistem yang benar-benar berbeda. Kemarin sudah dicoba Hakan main di posisi Brozo juga masih agak kurang, karena Hakan ini walaupun dia bertahannya sekarang sudah bagus, tapi bertahan dari posisi center midfielder dengan bertahan dari posisi defensive midfielder itu beda banget. Misalnya kalau dari posisi center dia bisa tackle dengan lebih agresif begitu. Kalau dari sisi defensif itu agak beda karena kalau dia berhasil dilewati ya udah tinggal back aja di belakang gitu loh. Pokoknya beda banget ininya. Dan Hakan juga dia lumayan sering melakukan dribble yang berbahaya. Ini bukan hal yang jelek, tapi memang kalau di posisi center, dribble yang berbahaya seperti itu memang bagus untuk dilakukan. Karena kalaupun dia kehilangan bola, masih ada gelandang bertahan di belakangnya. Tapi kalau dia dribble dari posisi gelandang bertahan, kalau kehilangan bola dicopot, bisa Inzaghi keluar keringat dingin, Pak. Itu sih kemarin aku malah ngelihat sebenarnya kalau murni dari sisi bertahan aja bagusan Barella yang ngisi posisinya Brozo kan. Cuma Barella dia bukan tipe playmaker. Dia bukan tipe yang bisa mendelay permainan, dia tipenya tuh lebih ke ngasih end pass gitu loh. Itu yang menurutku bikin kenapa Inzaghi lebih memilih Hakan waktu ini menggantikan Brozo dibandingkan Barella yang jelas-jelas lebih bagus secara bertahan. Karena ya memang serangan Inter Milan itu dimulai dari belakang banget gitu. Sedangkan Barella bukan tipe yang bisa membangun serangan dari bawah. Gitu sih menurutku. Oke, antara Paredes, Schouten atau Aslani, gimana nih menurut kawan-kawan? Kalau Agome kayaknya semakin tipis kemungkinannya. Karena di Brest juga dia sekarang semakin jarang jadi starter. Cuma Satriano yang terus jadi starter di Brest.
Gitu sih bro. Oke kawan-kawan, terima kasih yang sudah nonton konten Ngomin kali ini. Jangan lupa kalau kawan-kawan ingin mendukung channel Ngomin bisa dengan join jadi member atau bisa dengan nyawer di Sociobus. Oke, thank you. Sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya. Ciao.